Ya, teman-teman, terima kasih ya udah kumpul malam hari ini. Malam hari ini kita akan memikirkan bagaimana salah satu kitab Roma ya. Kita dalam kitab Roma ini ternyata Roma 12 itu banyak sekali yang bisa kita pelajarin ya. Dan malam hari ini kita akan melihat bagaimana ibadah yang mengubah cara berpikir ya. Nah, ini malam hari ini kita akan berdasarkan dari pembacaan dari kitab Roma 12 1 sampai 2 saja ya. Oke, jadi saya akan baca karena ini tidak banyak ya. Karena itu saudara-saudara, ini adalah surat dari Rasul Paulus kepada umat-umat dan jemaat di Roma ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kepadamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu kalimat ayat yang pertama ya, di mana kita sebagai anak-anak Allah diminta untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah. Kalau kita bicara mengenai tubuh, bukan berarti tubuh badan saja, tapi juga pikiran dan lain-lain ya. Jadi cara kita hidup, cara kita berpikir, cara kita mempunyai ibadat dan lain-lain. Dan itu adalah ibadah kita. Nah, yang nomor dua, ini yang paling penting. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Ya, jadi kalau dalam nomor dua ini kita bicarakan jangan sampai kita ini menganut apa yang dijanjikan oleh hanya dunia. Tapi justru kita harus berubah dalam pembaharuan budi. Dikatakan di situ ya. Dan pembaharuan budi itu harus berubah. Nanti kita lihat apa saja artinya perubahan dan pembaharuan budi itu ya. Nah, sebelum kita beranjak, pembacaan ini saya sangat mengena karena pada waktu minggu lalu saya membaca kitab Roma itu, ya, itu banyak sekali isinya sebetulnya. Tapi yang ayat satu dan ayat 2 ini sangat mengena dalam diri saya dan saya rasa ini bagus untuk kita renungkan malam hari ini karena diminta untuk pembaharuan budi. Bagaimana cara berubah ya harus membarui budi kita. Sehingga apa? Sehingga kita dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik dan apa yang berkenan pada Allah dan yang sempurna. Nah, kan kita tahu bahwa kehidupan kita sehari-hari itu banyak sekali pengalaman yang harus kita lalui, banyak sekali jalan-jalan yang kadang-kadang kita dalam kehidupan kita harus tempuh dan keputusan-keputusan yang harus kita ambil supaya kita bisa hidup dengan damai sejahtera. Nah, tapi kadang-kadang sangat keputusan yang kita ambil itu sangat membingungkan. Kita mesti ngambil jalan yang mana dan caranya bagaimana untuk melangkah. Dan disinilah 12:2 ini sangat membantu kita. Karena apa? Karena dikatakan bahwa kita jangan sebagai anak-anak Allah, kita tidak boleh serupa dengan dunia. Tapi harus berubah dalam pembaruan budi. Dalam bahasa Inggrisnya itu adalah dikatakan demikian. Now that we know that God's judgment against those, maaf sebentar, salah saya, 12:2. Jadi kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu jelas sekali ya, karena di dalam bahasa Inggris itu ditentukan apa yang dimaksudkan dengan pembaruan budi. Oke, jadi dikatakan dalam dua adalah do not conform to the pattern of this world. Jadi dikatakan jangan serupa dengan dunia. But be transformed, transformasi. Dikatakan di dalam bahasa Indonesia itu berubahlah, tapi transformasi dalam bahasa Inggrisnya, transform by renewing of your mind, ya. Transformation by renewing of your mind. Kalau kita bicara mengenai transformasi itu adalah perubahan total, bukan perubahan yang sedikit-sedikit tapi justru perubahan yang merubah. Jadi berubah itu hanya satu bentuk tapi ketumpak bentuk yang lain. Tapi kalau transformasi ini adalah berubah yang total. Ya, jadi keseluruhan oleh pembaruan budi ya. Dikatakan di sini bahwa pembaruan budi itu adalah renewing of our mind.
Jadi cara berpikir kita, cara kita bagaimana menganut ajaran, bagaimana cara kita harus berpikir ya, bagaimana cara kita harus melihat sesuatu itu pembaruan budi. Di dalam Inggrisnya itu transform renewing of our mind. Nah, kita akan melihat lebih lanjut apa artinya daripada kata-kata ini. Karena memang ini sebetulnya konseptualis sangat rich secara teologis, sangat kaya sekali dengan apa yang bisa kita terima dari ajaran ini. Ya, ternyata pembaruan budi itu renewing of our mind, ya bahasa Inggrisnya, renewal of our mind, renewal of our thinking. Itu bukan hanya eh, dalam arti psikologi, kita mesti berpikir secara positif. Kita harus bahagia. Kita harus mendapatkan apa yang kita dapatkan. Optimisme dan itu motivasi psikologis yang kita harapkan hari-hari. Tapi bukan. Di dalam konteks yang ditulis oleh Rasul Paulus, pembaruan budi, renewal of our mind itu sebetulnya itu adalah perombakan cara kita berpikir yang paling dalam. Jadi kerangkanya adalah kerangka cognitive psychology. Jadi dengan perkataan lain bahwa pembaruan budi adalah bagaimana kita bertransformasi dalam diri. Dengan demikian maka kita akan menentukan nilai-nilai dan tujuan hidup. Jadi kalau tadi kita berpikirkan bahwa janganlah hidup sebagai dunia, maka kita harus dalam banyak hal yang berhubungan dengan Tuhan, dengan Allah, maka kita juga menentukan mana yang benar, mana yang salah. Secara moral, kalau kita tahu bahwa di dalam hati kita itu ada Roh Kudus, maka Roh Kudus akan segera memberikan penilaian dan akan memberikan acuan dan memberikan tuntunan bagi kita mana yang benar, mana yang salah. Karena kalau kita baru mengenal Roh Kudus, mungkin kita masih belum mengenal. Tapi kalau begitu Roh Kudus sudah ada dalam hati kita, maka semua keputusan-keputusan itu akan di-renew, diperbarui secara otomatis oleh Allah sendiri. Sehingga kita tidak takut untuk melangkah karena apa? Karena ada Roh Kudus dalam diri kita dan sudah terjadi perombakan kerangka kognitif terdalam, yaitu renewal of our mind. Nah, disitulah kita melihat bahwa perubahan ini akan membawa kita ke pemahaman kehendak Tuhan sendiri, kehendak Bapa di surga, karena otomatis terjadi, ya. Jadi pada waktu Paulus menuliskan untuk jemaat di Roma, itu banyak orang-orang Roma yang masih bingung mengenai Kristiani itu bagaimana seharusnya hidupnya. Mereka banyak orang-orang Yahudi, banyak orang dari Greeks ya, Yunani dan orang-orang lain. Mereka tidak tahu. Tapi di dalam konteks ini Paulus katakan kalau kamu sudah memberikan dirimu kepada Tuhan, maka perubahan kognitif, kerangka kognitif yang terjadi perambahan secara budi itu, renewal of our mind, itu akan terjadi secara otomatis. Karena kita sudah memberikan diri kita, memberikan kehidupan kita, memberikan iman kita kepada Allah sendiri. Ya. Nah, kalau Allah sudah renewing our mind, maka budi yang di sini, mind di sini, itu menunjukkan pada pusat kesadaran rasional secara modern ya, moral dan spiritual manusia. Dan disinilah bedanya psikologi modern dengan psikologi Kristiani. Karena kalau kita bicara mengenai psikologi Kristiani, kita bicara mengenai mind, maka itu adalah yang berhubungan dengan bukan hanya budi kita, bukan hanya di dalam pikiran kita, tapi justru moralitas Kristiani, moralitas yang diberikan oleh Roh Kudus. Dan secara spiritual bagaimana kita secara bekerja. Jadi bukan hanya kesadaran subconscious level kita, bukan hanya kesadaran kita, bukan hanya isi pikiran kita, tapi kita akan dirubah bagaimana kita berpikir. Nah, disitulah terjadi transformasi yang begitu besar. Begitu kita memberikan semua iman kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan langsung bekerja lewat Allah Roh Kudusnya. Dan dengan demikian, maka cara berpikir kita akan sekarang berubah. Bukan menjadi duniawi, tapi menjadi surgawi, menjadi lebih dekat sama Tuhan. Disitulah arti pembaruan budi yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang di Roma 12:2. Dan itulah yang akan terjadi apabila kita memberikan diri kita 100% kepada kesadaran di mana Tuhan itu akan datang di dalam diri kita dan Dia akan memimpin di dalam keseharian kita. Transformasi budi secara otomatis ya. Nah, dengan demikian maka
Kalau Rasul Paulus masih mengingatkan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau kita sudah terjadi transformasi dalam diri kita di mana Roh Kudus sudah bekerja, maka kita akan merasakan bahwa semua yang Tuhan maui di dalam diri kita akan bekerja. Jadi logika Tuhan akan 100% akan jalan pada kita. Kenapa? Kita sudah berserah, kita sudah diberikan kepada Tuhan sendiri, dan kita sudah memberikan budi kita kepada Tuhan sehingga membuat menguasai cara kita berpikir, cara kita berperilaku, dan cara kita memutuskan sesuatu secara moral dan kehendak Allah sendiri. Dengan demikian, maka serupa dengan dunia ini maka dihilangkan karena dengan secara otomatis kita itu ya seperti mesin AI yang paling baru di dalam diri kita sudah mendapatkan AI apa namanya artificial intelligence yang jalan 100% di dalam budi kita. Nah, disinilah kita akan melakukan, kita akan langsung mendapatkan belas kasih, kasih sayang. Kita tidak lagi merasakan sukses itu berasalkan dari kuasa, status, keuntungan, ya, uang, harta, dan lain-lain. Tapi justru yang kita rasakan adalah transaksi di mana relasi kita pada Tuhan yang membawa kebahagiaan dan kedamaian. Jadi dengan demikian, maka secara uh, fenotipik, maka jangan kamu serupa dengan dunia ini, kita dibentuk secara aktif oleh nilai yang diberikan oleh Tuhan sendiri. Dengan demikian, maka kita tidak akan serupa dengan dunia. Asalkan kata Rasul Paulus, jangan hidup seperti duniawi dan yang pertama yang dikatakan, saudara-saudara kamu harus mempersembahkan tubuhmu, main kita, cara hidup kita, tubuh kita sendiri serahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus. Itu adalah syarat yang utama di ayat yang pertama yang kita dengarkan. Itulah ibadahmu yang sejati. Maka dia katakan kalau kita sudah memberikan ibadah kita yang sejati, kalau kita masih belum dekat sama Kristus dengan Allah, maka jangan jadi kamu serupa dengan dunia. Tapi kalau kita sudah memberikan semuanya ibadah kita, maka kita tidak akan serupa dengan dunia dan akan terjadi transformasi pembaruan budi. Pembaruan bagaimana kita berubah, bagaimana kita hidup, dan bagaimana kita memutuskan suatu, bagaimana kita berpikir, karena pembaruan itu terjadi transformasi itu secara otomatis ya. Jelas ya? Oke. Berikutnya, apa arti berubahlah? Be transformed ya. Di dalam bahasa Inggrisnya itu be transformed. Nah, ini katakan yang saya katakan tadi, transformasi itu artinya berubah bukan sedikit atau kecil. Transformasi ini adalah perubahan yang begitu masif. Kenapa? Yang dirubah itu bukan hanya cara kita berpikir, tapi cara kita melakukan dan menilai sesuatu. Yaitu kalau kita berubah transformasi masif secara Kristiani, maka kita bersifat perubahan itu terjadi struktural di dalam hati kita, bukan hanya di surface ya. Ingat kalau kita melihat sesuatu kayak gunung es, fenomena gunung es yang ada di atas saja, tapi kalau kita itu kosmetik, perubahan yang sangat-sangat dangkal. Tapi dengan transformasi Tuhan yang diberikan oleh dilakukan oleh Roh Kudus, ini bukan perubahan yang dangkal, bukan perubahan yang sederhana, bukan perubahan yang temporary, yang hanya beberapa waktu dia berubah lagi. Tidak. Begitu kita berikan rumah kita kepada hati kita kepada Tuhan, kepada Roh Kudus, maka akan membentuk hidup yang baru, spiritual yang baru, mengubah identitas, bukan hanya sikap saja, tapi justru nilai-nilai kehidupan kita akan dirubah oleh Roh Kudus menjadi hidup Kristiani. Jadi dengan perkataan lain, maka akan terjadi transformasi pembaruan yang batin yang begitu mendalam, yang begitu mendasar. Dan disinilah teman-teman bahwa kita itu akan mencapai ke serupa dengan Kristus. Itu kan tujuannya kita menjadi anak Tuhan, menjadi serupa dengan Kristus. Karena dengan serupa dengan Kristus, maka kita akan meninggalkan keduniawian, tidak memikirkan hal yang berhubungan keduniawian, dan lebih mengukurkan kepada bagaimana kita hidup sebagai anak-anak Tuhan. Maka disitulah transformasi spiritual ini yang kita harapkan. Hanya akan bisa kalau kita persembahkan tubuh kita, persembahkan main kita, persembahkan hidup kita kepada Tuhan sendiri. Dan disitulah ibadah yang paling tinggi, kata Rasul Paulus. Kalau kita mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan
persembahkan hanya kepada Tuhan. Persembahan semua apa yang kita lakukan di dalam pekerjaan kita sehari-hari, atau kita berteman, kita bertemu dengan orang lain, sosialisasi, do it only for the Lord, ya. Jadi disitulah makna daripada transformasi kehidupan itu, ya. Oke, nah kita lihat bahwa memang Roh Allah itu bekerja di dalam pembaruan hidup kita. Kalau kita tidak bisa memberikan semuanya kepada Tuhan, maka Roh Allah tidak akan mempunyai kesempatan untuk masuk ke dalam diri kita. Tapi kalau kita memberikan dengan semua iman kita, keberserahan kita, maka Roh Allah akan membentuk ulang dan etika Kristiani yang lahir dan divisi tentang realitas bagaimana kita berhubungan dengan sesama manusia, pasangan Tuhan itu yang diperbarui transformasi. Dengan demikian, maka ada implikasi. Mekanisme transformasi itu terjadi kalau hanya terjadi kalau kita memang benar-benar mau dengan sadar, dengan proaktif, mau memperbarui budi kita. Tapi dengan cara yaitu persembahkanlah hidup kita, persembahkanlah tubuh kita, kata Rasul Paulus, ya. Nah, dengan demikian maka ada beberapa dimensi yang harus kita ingat. Yang pertama adalah tindakan aktif bahwa kita mau berubah, ya, tindakan aktif bahwa kita mau berserah kepada Dia. Dengan arti bahwa sikap hati kita inilah yang harus kita rubah untuk supaya kita bisa menunggu dan mendapatkan hikmat yang berasal dari Allah sendiri. Dengan demikian maka transformasi rohani bisa terjadi. Yang pertama adalah tindakan aktif tadi, ya, sudah berserah dan mau menjadi anak-anak Allah. Yang kedua adalah kita menjadi rendah hati. Bahwa semuanya apa yang kita rasakan, kalau kita tahu bahwa kita menjadi anak Allah, bukan berarti kita harus tinggi hati. Oh ya, saya udah diselamatkan, saya udah diajarin, saya udah anak Allah, pasti anak hidup kita menjadi damai bahagia. Tidak. Tuhan katakan, kamu masih harus merendah hati. Kamu harus menjadi pembelajar seumur hidup. Untuk menjadi pembelajar, maka kamu harus menurunkan egomu. Nah, disitulah kalau kita menurunkan ego kita dengan kerendahan hati, maka kita akan mendapatkan hikmat. Dan disinilah Tuhan akan bekerja. Kenapa? Kita sudah menurunkan ego kita. Pintu-pintu yang tadinya tertutup, pintu-pintu ego yang tadinya benar-benar tertutup, sekarang terbuka. Kalau pintu-pintu ego terbuka, dengankan kita mendengarkan Tuhan dengan rendah hati, mendengarkan sesama dengan rendah hati, maka kita akan peroleh hikmat. Pengarang di Amsal 47 katakan demikian. Permulaan hikmat itu apa? Permulaan kebijaksanaan yang kita bisa pelajarin itu apa? Yaitu kalau kita mendapatkan pengertian dengan kerendahan hati dan menjadi pembelajar seumur hidup. Mau belajar, jangan sok tahu. Jangan merasa, oh aku udah tahu. Oh aku tidak perlu ini. Aku tidak perlu lagi karena aku sudah yang paling tahu di dunia. Orang-orang tidak ada yang tahu, goblok-goblok tuh orang-orang itu. Yang pintar cuman saya. Nah itu artinya tidak rendah hati. Dan kemudian ngeritik sana, ngeritik sini, oh si orang ini nggak tahu, si ini kurang pintar, si ini nggak ngerti ya, dan lain-lain. Itu artinya kurang kerendah hati. Menjadi pembelajar seumur hidup artinya bukan hanya mempelajari buku, mempelajari sesuatu hal yang baru, tapi mempelajari orang manusia, orang-orang yang lain, sosialisasi dengan orang lain, mempelajari itikat mereka, mempelajari behavior mereka, itu juga menjadi rendah hati dan mendapatkan hikmat yang berasal dari Roh Kudus. Dan akhirnya kita juga mau bersikap hati sebagai dewasa secara rohani, ya, bahwa secara dewasa secara rohani ini artinya tadi transformasi dalam roh dan pikiran. Itu yang membuat kita bertransformasi, membuat kita menjadi manusia yang baru, ya, yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Dengan demikian kita ditransformasikan menjadi manusia yang baru. Kita yang tadi mempersembahkan tubuh kita, mind kita, perpikiran kita kepada Tuhan, itulah ibadah yang paling tinggi. Dengan demikian maka kita akan ditransformasikan menjadi manusia yang baru, manusia yang benar-benar dekat dengan Allah, ya. Nah, setelah sikap hati yang kedua yang kita pikirkan bahwa seringnya ada orang bicara mengenai kekayaan, mengenai kesenangan dan lain-lain. Kadang-kadang kita mesti berani bahwa kadang-kadang itu semua itu
Terutama ini orang-orang yang tergoda kepada kekayaan dengan korupsi dan lain itu ya. Maka dengan demikian kita harus memutuskan bahwa itu bukan saya. Itu bukan value atau nilai saya. Berani untuk memutuskan bahwa saya mempunyai nilai yang beda dengan orang-orang lain. Kalau kita menjadi anak-anak Allah, maka kita harus berani bertransformasi di dalam keputusan kita memutuskan kepada pola-pola yang diterima oleh dunia. Jadi dalam arti ini kita mesti berani untuk berubah counter culture, kontra budaya. Orang yang melakukan A, kita tidak melakukan A. Kenapa? Tidak sesuai dengan nilai kita. Dan kita bukan hanya dari opini orang lain, tapi justru firman Tuhan yang memberikan kebenaran. Itulah yang memberikan informasi dan orientasi untuk kehidupan kita. Ya, jadi di dalam Mazmur 119 dikatakan ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku, di mana aku melangkah sesuai dengan kehendak Tuhan, dan di mana jalan yang aku jalani dengan langkah kakiku terang karena Tuhan menyinarinya. Tuhan menunjukkan wajahnya sehingga jalanku tahu kemana jalannya karena pelita dan terang yang diberikan oleh Tuhan memberikan kesempatan untuk kita berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan maui. Disinilah kadang-kadang kita membutuhkan counter culture, pemikiran yang beda dengan pemikiran dunia. Apa namanya? Invitation atau undangan-undangan untuk melakukan hal-hal yang tidak benar itu akan hilang kalau kita membuat diri kita berserah kepada Tuhan dan kita biarkan Tuhan bekerja dan kita harus berani to say no kepada godaan-godaan ya. Disitulah di mana kalau kita mau transformasi, Roh Kudus akan merubah kita dan kita akan harus berani memutuskan menjadi counter culture, tidak ngikutin orang-orang. Walaupun polanya A, tapi nilai saya adalah Z, saya akan ambil Z karena itulah firman yang katakan dan firman adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, itu yang kedua. Yang nomor tiga, nah batin kita juga mesti harus penata ya. Di mana kita melakukan transformasi, maka harus ada reordering. Jadi bayangkan ini suatu ruangan, di situ banyak barang. Sekarang dengan adanya transformasi batin di mana Roh Kudus bekerja, maka barang-barang itu akan harus ditata ulang. Nah, ini yang terjadi pada diri kita. Kita harus menata ulang juga. Di mana di situ cara pikiran-pikiran yang lama akan ditinggalkan. Iman-iman yang tadinya hanya iman yang dangkal, iman yang hanya berpikir saya, mi, tidak berpikir orang lain, itu juga harus dihilangkan. Dengan demikian, maka fokus batin kita akan berubah dari duniawi menjadi perkara kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita akan dibentuk oleh Tuhan menjadi mempunyai mentalitas dan keberanian untuk memutuskan. Dan dalam disitulah kita harus menata batin kita. Menata batin kita supaya kita tidak gampang tergoda. Bebas dari rasa mau conformity atau menyamakan dengan dunia atau orang-orang lain. Disinilah kita harus menata batin kita, ya. Nah, kalau kita sudah melakukan tadi ya apa saja, kontra budaya, kemudian menata batin, kemudian sikap hati, maka yang terakhir yang kita lakukan adalah dampaknya. Di mana dampak yang terjadi bahwa Roh Kudus sudah hadir dalam diri kita, maka kita akan mempunyai makna yang terjadi secara baru, di mana makna dan tujuan hidup kita sekarang adalah mengikuti Tuhan melalui takut akan Allah. Di mana kalau nanti ada masalah-masalah atau kesesakan-kesesakan, ada problema-problema, maka kita akan berani. Karena apa? Daya tahan kita diperkuat oleh Tuhan. Di kitab Amsal 24:10 dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Tapi kalau Tuhan bekerja, maka daya tahan kita, imun sistem kita terhadap imun sistem spiritual akan diperbesar. Sehingga kalau kita mengalami masalah, kita tahu bahwa Tuhan akan selalu bekerja pada diri kita. Dan disitulah kita akan dimerdekakan secara batin. Disitulah mental kita di-renew, diperbaruin. Dan karena apa? Karena kita mengetahui kebenaran Tuhan sendiri. Di dalam kitab Yohanes 8:32 Tuhan Yesus katakan,
Kamu akan mengetahui kebenaran, kebenaran surgawi. Why? Karena Tuhan sudah bertahta dalam dirimu. Roh Kudus yang aku berikan padamu akan bekerja. Dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Jadi kebenaran yang akan memerdekakan kita itu bukan harta di dunia, atau kepunyaan, atau hasrat, atau apapun juga. Tapi justru kebenaran akan Allah. Itu yang memerdekakan kita. Itu satu-satunya yang memerdekakan kita dengan adanya Roh Kudus dalam diri kita. Kita mendapatkan transformasi batin lewat ibadah kita, yaitu memberikan tubuh kita, memberikan pikiran kita kepada Tuhan. Maka Allah akan bekerja lewat kebenaran sejati yang ada dalam hati kita. Dan itulah yang akan memerdekakan kita. Jadi kalau kita tergoda dengan keduniawian, dengan harta, dengan apa, itu kita belum merdeka. Tapi kalau kita tergoda akan apa yang Tuhan berikan pada kita tergoda kepada doa-doa kita tergoda pada Tuhan, maka disitulah kemerdekaan sejati. Karena satu hari Tuhan akan melihat, in your life what have you done? In your life what have you follow my rules? Have you followed what I say to you? Dan di situ tidak akan merdeka kalau kita hanya memikirkan harta, memikirkan kepuasan, memikirkan kesenangan, memikirkan yang keduniawian. Itu tidak akan memerdekakan. Mungkin dalam kehidupan kita ya sekarang, tapi kehidupan berikutnya itu tidak memerdekakan. Karena kemerdekaan Tuhan Yesus katakan, hanya kebenaran dalam Allah sendiri. Jadi dengan demikian maka kebenaran itu tidak akan memperbudak kehidupan kita. Karena apa? Karena kita dengan sengaja dan kita mau dengan proaktif kita mempersembahkan hidup kita, tubuh kita seperti yang dituliskan di Roma 12:1 itu tadi. Jadi inilah yang perspektif-perspektif di sinilah yang diperkuat ditulis di kitab Roma, tapi juga Tuhan Yesus juga katakan, ya, bukan hanya Rasul Paulus tapi juga Tuhan Yesus. Dikatakan kalau kita melihat dari perspektif Tuhan Yesus sendiri di dalam Matius 4:7-12 katakan ya, bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Nah, artinya apa bertobatlah? Ya, di dalam Matius 4:17 artinya bahwa meta itu bertobatlah itu adalah metanoid. Jadi di dalam kalau kita lihat di sini adalah meta itu melampaui, nous itu adalah budi pikiran. Jadi bertobat di dalam bahasa Yunani metanoid itu artinya melampaui budi dan pikiran di dalam Matius 4:17. Dengan perkataan lain, kita harus melampaui, melewati cara berpikir yang lama. Dengan demikian, maka kita harus mempunyai cara berpikir yang baru. Dikatakan Yesus, perbaikin perilaku kita. Ya, bukan hanya itu saja, tapi justru rubah cara pandangmu secara terhadap realitas kehidupan ini. Dan di situ sama dengan apa yang Rasul Paulus katakan, be transformed. Transformation and renewal of our mind. Itu juga dikatakan oleh Yesus. Bukan hanya Rasul Paulus. Ubah cara pandang dalam kehidupan kita sehari-hari terhadap realitas kehidupan. Perbaiki perilaku. Dan itu semua berarti berani untuk menghilangkan cara lama. Berani untuk menempuh cara berpikir yang baru. Jadi metanos ya, metanoid dalam Matius 4:17 artinya melampaui budi dan pikiran. Ya, transformasi budi dan pikiran. Jangan hanya berpikir seperti orang-orang yang lain. Jangan berpikir keduniawian. Dan kalau kita lihat lebih dalam lagi, justru dahsyat apa yang dituliskan oleh di dalam Injil ini ya. Jadi contohnya ini. Membalikan logika dunia, contohnya. Transformasi tadi ya. Ini yang tadi dikatakan perspektif Yesus. Inti pertobatan adalah berubah dalam cara berpikir. Karena kita harus memperbaiki, rubah cara pandang entitas. Contohnya demikian. Kalau orang sukses menurut Yesus adalah orang yang membalikan logika dunia. Di mana sebagai pemimpin bukan dia minta diagung-agungkan, minta dipuji-puji, minta ditinggi-tinggikan, tapi justru dia harus menjadi pelayan. Nah, disinilah counter culture tadi kita udah bicarakan ya. Yesus juga katakan di dalam Matius 20:26, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan.
Ya, bukan menjadi raja, bukan menjadi pangeran, bukan menjadi orang-orang yang dilulukan, bukan menjadi orang yang paling kaya. Tidak. Justru kalau siapa yang menjadi besar di dalam kerajaan surga di antara kamu, ini counter culture, membalikan logika dunia. Pemimpin adalah pelayan. Ya. Nah, itu contoh di mana transformasi yang Yesus maui. Ya. Kemudian kalau kita lihat lagi, di dalam Matius 12, 23 sampai 25 dikatakan pada ahli-ahli Taurat dan Farisi, dia katakan demikian, hei, pada waktu Yesus hidup di dunia, maka ahli Taurat dan orang Farisi ini adalah orang-orang yang diagung-agungkan. Karena apa? Mereka sangat terpelajar, mereka tahu mengenai hukum Musa, ya, Taurat. Orang-orang Farisi dilihat mempunyai kehidupan spiritual yang sangat tinggi, tapi dikritik oleh Yesus. Dikatakan, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hei, kamu itu orang munafik. Kenapa? Karena cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tapi dalamnya cawan dan pinggan itu penuh rampasan dan kerakusan. Artinya apa? Ya, orang Taurat, orang Farisi, mereka banyak doa, banyak mempersembahkan, banyak sekali mereka mungkin memotong kambing, memotong apapun hewan-hewan itu dipersembahkan di dalam bait Allah. Tapi banyak juga melakukan keduniawian yang tidak disukai oleh Bapa di surga, tidak disukai oleh Yesus, yaitu merampas harta orang lain, rakus terhadap kepunyaan dan lain-lain. Mereka masih hidup di dalam keduniawian. Jadi inilah kembali lagi counter culture yang dikatakan tadi. Memang sudah dituliskan dan dia sudah diikutin oleh Yesus. Jadi artinya apa? Kalau kita mau sebagai pengikut Kristus menjadi serupa dengan Kristus, kita harus melakukan dan berani untuk melangkah, membalikan logika dunia sebagai hidup sebagai pelayan, hidup sebagai orang yang benar-benar mau bertransformasi menjadi orang yang paling bawah, bukan menjadi orang raja. Dan juga dia menunjukkan fokus pada tampilan cawan luar, tapi kepada kemurnian batin kita. Jadi kita hidup dengan serupa dengan Kristus, tidak merampas orang lain, tidak ngakalin orang lain, tidak korupsi itu misalnya ekstrimnya, tidak melakukan penipuan pada orang lain. Semua itu akan harus kita berani lakukan. Karena apa? Karena Roh Kudus sudah dalam diri kita dan dia akan mengingatkan kita. Tapi ada aja orang-orang yang masih melanggar hukum-hukum Allah. Walaupun dia sudah bilang dia anak Tuhan. Dan dia sudah berdoa. Tapi kalau dia tidak menjalankan perubahan transformasi ini, maka dia menjadi serupa dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dan kalau kita melakukan itu satu hari Tuhan menjaga pertanyaan pada kita, aku kan sudah ngajarin kamu, jangan seperti orang Taurat atau ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Kenapa kamu masih melakukan dirimu sebagai orang mereka yang sangat munafik? Tuhan pasti akan menanya. Ya, jadi dengan perkataan lain, di dalam Matius 23, Tuhan juga ingatkan, ya, Yesus berpaling berkata kepada Petrus waktu itu, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Bahkan Petrus pun pernah pernah dikasih peringatan oleh Tuhan Yesus bahwa Petrus menjadi batu sandungan karena dia tidak melakukan apa yang dipikirkan, apa yang dimaui oleh Allah, tapi melakukan apa yang dipikirkan seorang yang namanya Petrus, dipikirkan sebagai manusia. Sehingga apa yang Tuhan Yesus katakan pada Petrus adalah kalau iman tanpa pembaruan budi kita, maka itu menjadi penghalang bagi kehendak kita. Dengan demikian, iman kita banyak doa, kita banyak memuja Tuhan, kita mendengarkan apa namanya nyanyian rohani ya. Kemudian kita baca Alkitab, tapi kalau kita tidak transformasi dalam diri kita, itu kita masih menjadi penghalang bagi kehendak Allah seperti orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dengan demikian, maka kita harus berani untuk punya iman dan juga pembaruan budi dan disitulah
kesempatan di mana Roh Kudus akan benar-benar bertata di dalam diri kita. Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan Yesus dari surga yang datang dalam diri kita akan bekerja 100% tanpa hambatan. Karena apa? Hambatan-hambatan yang kita tunjukkan bahwa ego kita, cara kita berpikir sudah kita hilangkan. Kita biarkan dia bekerja dalam diri kita. Dan disitulah yang Tuhan maui. Disitulah yang Tuhan kehendaki kehidupan kita itu. Be transformed and renewed our mind. Kalau ditambah dengan iman kita, itulah 100%. Kita menjadi 100% serupa dengan Kristus. Dan disitulah kita menjadi anaknya yang sejati. Bukan hanya anak yang akal-akalan. Bukan anaknya yang hanya kita mendapatkan yang terbaik atau hanya berpikir dengan kita. Tidak. Tapi kita mau menjadi anak yang 100% menjadi anak-anak Allah dengan iman kita, dengan kelakuan kita, dengan apa yang kita harapkan, karena Dia mentransformasi kehidupan kita. Dan kalau itu terjadi, maka teman-teman akan terjadi sempurna, sesuai dengan rencana Allah, sesuai dengan apa yang Allah harapkan dari kehidupan kita, yang berkenan. Kalau kita bisa bertransformasi, menyenangkan hati Allah. Ini bayangkan kalau orang tua kita, kalau kita waktu kecil, kita mau menyenangkan orang tua kan? Membuat mereka bahagia, kita nurut sama mereka. Demikian juga Tuhan. Tuhan akan melihat, hatinya itu akan berkenan, hatinya akan senang. Karena anak kita sebagai anak-anaknya nurut sama dia. Karena sebagai anak kita juga menyerahkan semuanya pada dia. Mempercayain dia sebagai orang tua. Dan disitulah Tuhan bekerja. Dan kalau kita tahu mana kehendak Allah dan kita berikan dan kita benar-benar ngikutin apa yang dia maui, maka di situ akan Tuhan katakan secara moral dan etis, you are my son, you are my daughter, you are actually what I want you to behave. You are really what I envision, yang saya bayangkan. Kamu itu anakku benar-benar. Dan kalau kita menjadi anak-anak Allah, semua kerajaan surga akan terbuka dan dikatakan di dalam Injil, dikatakan firman-Nya bahwa Tuhan Yesus menyiapkan rumah kita kelak di surga. Disitulah hasil daripada transformasi, endpoint dari transformasi. Maka kalau kita bicarakan iman dan transformasi lewat renewal of our body, of our mind, disitulah kesempurnaan kerajaan surga. Kita akan menjadi seperti Kristus. Nah, ini adalah message yang begitu dahsyat ya teman-teman ya. Kalau kita bayangkan kalau kita hanya punya iman-iman saja tidak cukup ternyata. Tuhan sudah ingatkan kita bahwa kita harus bertransformasi diri. Kita mau dengan secara proaktif dan secara sengaja bahwa kita berubah menjadi anaknya. Jadi, sebagai ringkasan malam hari ini, Roma 12:2 ditambah dengan Injil Matius dan beberapa firman yang berasal dari Yesus sendiri di mana transformasi yang diharapkan oleh Tuhan Yesus, counterculture, bukan hanya berpikir secara positif. Kalau berpikir secara positif, misalnya keduniawian, oh tadinya depres, saya anxiety, saya bisa sembuh. Nah, karena apa? Medis. Nah, itu positif. Jadi, hanya orang yang baik. Oke, saya bisa memberikan apa pada orang lain. Orang lain bisa melihat sama baik. Orang lain bilang, oh ya si A, si B baik. Karena apa? Karena dia memang menjadi baik. Tapi justru di dalam transformasi yang berubah 100%, Tuhan tidak hanya mau kita berpikir positif, karena itu berlewat keduniawian. Tidak hanya menjadi orang baik, tapi justru kita beralih sistem kita dari dunia menjadi logika kerajaan Allah. Di mana reaktif terhadap apa yang dikatakan oleh orang atau orang dunia ini melakukan, kita reflektif, saya tidak mau melakukan itu dan saya berani say no. Walaupun itu sangat enticing. Enticing itu artinya menggairahkan. Walaupun itu sangat menyejukkan. Tapi itu adalah kita berpikir secara keduniawian. Dan yang kalau kita yang mau adalah pemikiran yang matang.
Bukan hanya ikut sama orang-orang karena kita mau menghasilkan sesuatu yang lain, tapi keberanian untuk menjadi matang, matang dalam arti spiritual, matang dalam arti dekat sama Tuhan. Maka disitulah akan terjadi pembaruan budi, transformasi of our mind. Pembaruan artinya pembaruan yang 100%, yang begitu radikal. Itulah transformasi. Yang tadinya masih banyak sekali elemen-elemen keduniawian, maka lama-lama akan terkikis. Maka elemen-elemen kesurgawian, ke elemen-elemen yang berkat sama Tuhan, inilah yang akan menjadi besar. Dan disitulah maka terjadi perubahan yang besar, sehingga kita akan menjadi 100% anak Allah, menjadi 100% Christ-like, seperti Kristus. Ya. Dengan cara apa? Melihat hal yang berbeda. Dengan cara bertransformasi dan mau transformasi yang sengaja kita lakukan. Sehingga kalau kita lihat transformasi diri, bukan dimulai dengan melakukan lebih banyak, lebih baik, dan lain-lain, tapi dengan melihat secara berbeda. Pikirkan dengan cara surgawi, dengan cara di atas, bukan di bumi. Itu adalah pesan daripada pertobatan metanoia yang Tuhan Yesus ajarkan. Ya. Nah, disitulah kita konklusi pada malam hari ini bahwa transformasi, iman plus transformation, disitulah yang membawa kita lebih dekat pada Tuhan. Disitulah yang membawa kita kesempurnaan dalam kehidupan, menjadi lebih dekat dan menjadi lebih Christ-like, seperti Kristus. Jadi orang Kristiani sejati adalah ya apa? Ya kita mau menjadi seperti Kristus karena Dia adalah guru kita, Dia adalah Tuhan kita, Dia adalah penyelamatkan kita. Satu hari kalau kita kembali lagi di dalam kerajaan surga, kita tahu bahwa dengan menjadi Christ-like, Tuhan sudah menyiapkan tempat untuk kita di kerajaannya di surga sana. Dan Dia tidak akan berpikir dua kali untuk memberikan tempat tidur atau tempat tinggal di tempat di atas sana. Karena apa? Karena Dia tahu keberserahan kita, iman kita ditambah dengan transformasi yang sejati. Dan disitulah tidak akan ditawar. Itulah satu-satunya yang Tuhan katakan, yang firman katakan, kalau kita mau berkat dan menjadi anak Allah secara sempurna. Tuhan memberkati kita semua. Oke, kita dengarkan.